Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Kali ini kita sudah memasuki semester yang kedua ya teman-teman. Pada semester 2 kali ini kita akan mempelajari mikrotik, yaitu MTCNA Preparation atau Mikrotik Certificate Network Association ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mempelajari total ada 15 bab dengan beberapa subbab ya teman-teman. Di sini kita langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi materinya itu seperti teman-teman bisa lihat, apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan terkait ujian mikrotik ya teman-teman. Kita langsung masuk saja, apa itu mikrotik. Jadi mikrotik ini adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access, point, switch, dan router. Nah, mikrotik ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Mikrotik dibagi menjadi dua, yaitu software dan hardware. Perangkat softwarenya itu seperti router OS, dan contoh perangkat hardware-nya adalah router board. Mikrotik pertama kali didirikan di kota Riga di Latvia, teman-teman, di Eropa Timur di sekitar Laut Baltik. Moto mikrotik adalah routing the world atau menghubungkan dunia dengan jaringan ya teman-teman. Itu adalah moto dari mikrotik. Sedangkan website resmi dari mikrotik sendiri yaitu mikrotik.com ya teman-teman. Mikrotik ini didirikan pada tahun 1996 oleh John Trolley dan Ernest Richins. Perkumpulannya bernama Mikrotik User Meeting atau biasa dikenal dengan mum.mikrotik.com atau websitenya ya teman-teman. Mikrotik ini juga memiliki ensiklopedianya sendiri ya teman-teman, atau Wikipedianya sendiri, yaitu wiki.mikrotik.com ya teman-teman. Kemudian ada juga forum resmi dari Mikrotik, yaitu forum.mikrotik.com. Oke, kita akan lanjut saja. Tujuan pembelajarannya. Tujuan kita mempelajari mikrotik adalah mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS ya teman-teman. Jadi tujuan kita biar nanti kita mengetahui karakteristiknya bagaimana, fiturnya apa saja, dan kemampuan mikrotik router OS ini sampai mana ya teman-teman. Dan juga kita akan mempelajari tentang cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar cara instalasinya bagaimana, konfigurasinya, kemudian fungsinya apa. Kemudian kita juga akan mempelajari maintenance-nya bagaimana, kemudian kita akan belajar troubleshooting juga bagaimana ketika ada masalah. Dan kita juga akan belajar menyelesaikan masalah tersebut ya teman-teman di mikrotik router OS. Jadi harapannya setelah mempelajari MTCNA mikrotik ini, harapannya kita akan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certificate Network Association ya teman-teman, atau MTCNA ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut saja. Jadi untuk timeline mikrotik sendiri, mikrotik pertama kali didirikan pada tahun 1996 ya teman-teman. Kemudian selang 1 tahun, tepatnya pada tahun 1997, software pertama mikrotik diluncurkan ya teman-teman, yaitu Router OS. Router OS sendiri diluncurkan pada 1997 di PC ya teman-teman, jadi nanti diinstal di PC. Kemudian setelah selang 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002, perangkat router board pertama diciptakan oleh mikrotik ya teman-teman, yaitu perangkat keras pertama dari mikrotik ya teman-teman, hardware pertama dari mikrotik. Kemudian pada tahun 2006, MUM pertama atau Mikrotik User Meeting pertama dilaksanakan ya teman-teman, yaitu tepatnya di kota Prague, Republik Ceko ya teman-teman ini. Kemudian pada tahun 2015 itu MUM terbesar di Indonesia teman-teman, dengan sekitar kurang lebih 2.500 lebih ya teman-teman. 2.500 lebih yang hadir ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut saja. Nah, untuk sertifikat mikrotik sendiri, sertifikat berjenjang kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer. Jadi untuk bisa mengikuti ujian level engineer, kita perlu lulus dulu teman-teman dari MTCNA ini. Kita perlu lulus dari MTCNA ya teman-teman. Kita harus lulus, baru kita bisa memilih beberapa lanjutan seperti MTCRE, MTCWE, ataupun yang lainnya teman-teman. Kemudian masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi masa berlaku sertifikat tersebut selama 3 tahun saja ya teman-teman.
tapi bisa diperpanjang dengan cara kita ikut ujian mikrotiknya lagi ya teman-teman. Jika sertifikat expired, tetapi bisa mengikuti sertifikat next level. Jadi walaupun sertifikat kita expired, yang penting kita sudah pernah lolos di MTCNA. Ini kita bisa mengikuti next level ya teman-teman. Misal kita sudah lolos di MTCNA, kemudian sertifikat kita sudah expired, kita bisa lolos untuk mengikuti MTCRE ataupun MTCWE ataupun yang lainnya. Oke, kita akan lanjut saja. Untuk sertifikat mikrotik, kita bisa lihat beberapa programnya seperti yang teman-teman bisa lihat. Untuk MTCNA itu yang paling dasar ya teman-teman, yaitu Mikrotik Certificate Network Association. Kemudian MTCRE atau Mikrotik Certificate Routing Engineer. Kemudian MTCWE atau Mikrotik Certificate Wireless Engineer. Kemudian MTCTCE atau Mikrotik Certificate Traffic Control Engineer. Kemudian MTCUME atau Mikrotik Certificate User Management Engineer ataupun MTCINE. Ini merupakan lanjutan dari MTCRE ya teman-teman, yaitu Mikrotik Certificate Networking Engineer ya teman-teman. Kemudian ada MTCIP V6E yaitu Mikrotik Certificate IP6 Engineer. Kemudian ada MTCSE yaitu Mikrotik Certificate Security Engineer. Kemudian ada MTCSWE Mikrotik Certificate Switching Engineer, dan yang terakhir adalah MTCEWE atau Mikrotik Certificate Enterprise Wireless Engineer ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat secara singkat ya teman-teman tentang beberapa sertifikat dari Mikrotik. Teman-teman juga bisa melihat lebih lengkap di Mikrotik pada link berikut ya teman-teman, yaitu www.mikrotik.com/training/about ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut saja. Untuk terkait ujian MTCNA sendiri, untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu registrasi di official web Mikrotik. Untuk itu kita perlu registrasi dulu ya teman-teman di official webnya Mikrotik. Kemudian baru kita bisa mengikuti. Untuk offline kita bisa datang ke Learn Center ya teman-teman. Misal ada yang mengadakan sertifikasi MTCNA nih, misal di IDN Network gitu, kita bisa daftar ikut di situ ya teman-teman. Nanti kita dibimbing dulu baru kita tes. Untuk online kita tes terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Jadi nanti soalnya 25 ya teman, kita harus mengerjakannya dalam waktu 1 jam saja teman-teman. Sistem jawabannya ada pilihan yaitu pilihan ganda, hanya pilihan ganda ya teman-teman, yaitu single multiply bisa ataupun true or false ya teman-teman. Jadi bisa single, multiply ataupun true or false gitu ya teman-teman. Tidak ada lab dan esai ya teman-teman. Soal setiap tes itu random dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Jadi nanti kita tesnya pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian passing grade 60%, untuk nilai 50% sampai 90% bisa dilakukan tes ulang. Jadi untuk nilai 50 sampai 59% itu bisa second test ya teman-teman, yaitu tes ulang. Untuk syarat Mikrotik Academy atau Mikrotik Konsultan Trainer, nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level MTC lanjutan ya teman-teman. Jadi untuk menjadi trainer kita minimal saat tes MTCNA kita mendapatkan nilai 75% ya teman-teman. Jadi 75% itu minimal ya teman-teman, baru kita bisa menjadi trainer. Kemudian ketika kita ingin mengambil lanjutan lagi seperti ini, misal kita mau ambil MTCINE, saat MTCNA kita perlu mendapatkan nilai 75% lebih. Kemudian pada MTCRE kita juga harus mendapatkan nilai lebih dari 75% ya teman-teman, atau minimal 75% lah, baru kita bisa mengikuti tes MTCINE ya teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Mungkin segitu saja video saya pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.